Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa Persis TV juga jamaah Persis sekalian, anggota simpatisan Jamiah Persatuan Islam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui media yang tersedia ini untuk menjawab beberapa permasalahan dan pertanyaan dari umat terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Ada beberapa permasalahan dan pertanyaan yang kiranya perlu dijawab dan juga dijelaskan duduk permasalahannya agar tidak menjadikan kebingungan di kalangan umat. Oleh karena itu, Dewan Hizbah selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan fatwa juga memproduk ketetapan-ketetapan hukum yang terkait dengan ibadah keseharian kita. Dalam hal ini berusaha untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan insya Allah pada kesempatan ini di samping saya ada Sekretaris Dewan Hizbah Al-Ustadz Kiai Haji Jayanandang akan membacakan panduan Dewan Hizbah tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha di masa COVID-19 yang mencakup pelaksanaan sholat Id, kurban, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Jayanandang untuk menyampaikan panduan pelaksanaan ibadah Idul Adha dan kurban dalam kondisi pandemi COVID-19. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan sampaikan panduan hasil musyawarah bersama di sekretariat dan beberapa orang anggota Dewan Hizbah dan juga dihadiri oleh Sekretaris Umum PP Persis. Panduan pelaksanaan ibadah Idul Adha dan kurban dalam kondisi pandemi COVID-19. Idul Adha adalah salah satu hari raya umat Islam yang waktu dan cara merayakannya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala serta dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu diawali dengan mengumandangkan takbir, melaksanakan sholat 2 rakaat berjamaah, mendengarkan khutbah, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan yang ditetapkan jenis, waktu, cara pelaksanaan dan pendistribusiannya. Pelaksanaan ibadah Idul Adha dan kurban pada masa pandemi COVID-19 hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Salat Idul Adha lebih utama dilaksanakan di lapangan terbuka. 2. Dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak terkendali, salat Idul Adha boleh tidak dilaksanakan di lapangan terbuka. 3. Salat Idul Adha yang dilaksanakan selain di lapangan terbuka hukumnya sah. 4. Mengumandangkan takbir dimulai sejak subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar 13 Dzulhijjah. 5. Kaifiat salat Idul Adha. A. Salat 2 rakaat secara berjamaah dengan rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir sambil mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbirnya. B. Khutbah 1 kali. 6. Apabila sholat Idul Adha tidak sesuai dengan kaifiat di atas, maka tidak dilaksanakan. 7.
Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. 8. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa adaptasi kebiasaan baru AKB dan PSBB transisi dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 9. Orang yang menyembelih hewan kurban disyaratkan seorang muslim. 10. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan RPH selama sesuai dengan ketentuan syariat diperbolehkan. 11. Pendistribusian daging kurban pada masa AKB dan PSBB transisi hendaknya diantar oleh petugas jami kurban untuk menghindari kerumunan. 12. Kurban tidak dapat diganti dengan bentuk lain seperti uang, sembako, dan lainnya. 13. Tidak disyariatkan saum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. 14. Disyariatkan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian panduan yang telah kami buat, semoga menjadi pegangan bersama-sama. Sekian Ustaz. Terima kasih kepada Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang yang telah menyampaikan panduan ibadah kurban dan juga Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan panduan ibadah yang tadi disampaikan sebagai hasil dari kajian di Dewan Hizbah bisa menjadikan pegangan dan juga panduan buat jamaah Persis khususnya dan umat Islam secara umum, dan tentu pimpinan Pusat Persatuan Islam di sini menekankan agar ini menjadi pegangan bagi khususnya anggota dan simpatisan Persatuan Islam. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Jae, juga terima kasih kepada pemirsa Persis TV dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.